Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan Bu Dewi Nursani dari SMA Negeri 1 Nalomsari Jepara. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian dengan kompetensi dasar menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Guys, sebagai prasyarat mengikuti pembelajaran hari ini adalah kalian sudah menguasai atau menyimak materi tentang penyusunan neraca saldo. Yang saya rekomendasikan pembelajarannya ada pada link yang ada di layar ini ya, atau kalian bisa lihat pada kolom deskripsi. Simak video ini sampai akhir ya guys. Saya mulai dari pengertian jurnal penyesuaian ya, atau adjustment journal, yaitu ayat jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo rekening yang ada di neraca saldo agar menunjukkan neraca saldo yang sebenarnya di akhir periode akuntansi. Nah, sekarang apa tujuannya jurnal penyesuaiannya? Agar di akhir periode itu setiap akun seperti akun harta, utang, modal, pendapatan, dan beban menunjukkan akun yang sebenarnya di akhir periode, menunjukkan jumlah yang sebenarnya. Kegiatan seperti apa yang perlu disesuaikan, yang perlu dibuat jurnal penyesuaian? Misalnya terjadi kesalahan dalam mencatat, membeli peralatan, nyatetnya malah perlengkapan, membayar 1 juta, nyatetnya malah 100.000. Nah, kesalahan mencatat itu yang disebabkan oleh human error itu perlu disesuaikan. Kemudian ada transaksi yang belum dicatat. Misalnya, beban bulan ini tapi dibayar bulan depan. Nah, itu harus diakui di bulan ini dengan cara mencatatnya sebagai jurnal penyesuaian. Atau pendapatan yang seharusnya diterima. Seharusnya uangnya udah diterima nih, tapi uangnya baru diterima bulan depan. Nah, kegiatan seperti itu juga perlu dibuat jurnal penyesuaiannya. Kemudian ada lagi yang perlu disesuaikan yaitu penurunan nilai aset. Misalnya nilai perlengkapan, jumlah perlengkapan yang berkurang, atau nilai peralatan yang menyusut. Nah, itu juga perlu dibuat jurnal penyesuaian. Kemudian ada beban dibayar di muka. Jadi beban 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun dibayar dalam satu waktu sekaligus. Itu pun perlu disesuaikan. Dan yang terakhir adalah pendapatan diterima di muka. Jadi ada pendapatan yang itu adalah pendapatan selama 1 tahun tapi diterimanya di awal periode. Misalnya menerima pendapatan sewa untuk 1 tahun, nerimanya di bulan awal. Nah, itu pun harus perlu disesuaikan. Nah, untuk pemanasan sebelum belajar tentang jurnal penyesuaian, saya punya tebak-tebakan nih buat kalian. Bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Yuk, bagaimana? Dipotong-potongkah? Dilipat-lipatkah? Jawaban yang betul adalah buka kulkasnya, masukkan jerapahnya, kemudian tutup kembali kulkasnya. Bisa apa enggak kan terserah, pokoknya masukin aja. Yang ditanyakan cuma cara masukkan. Betul enggak? Pertanyaan kedua nih. Bagaimana cara memasukkan gajah ke dalam kulkas? Ayo, bagaimana? Buka kulkasnya, masukin gajah, kemudian kulkasnya tutup. Salah. Yang betul adalah buka kulkasnya, keluarkan dulu jerapahnya,
Masukkan gajahnya dan tutup kembali kulkasnya. Kan di dalam kulkas tadi ada jerapah. Jadi jerapahnya harus keluarin dulu ya. Coba nih lihat pertanyaan yang ketiga. Jika sang raja hutan bikin konferensi nih buat musyawarah yang semua binatang harus hadir. Nah, coba tebak, siapa binatang yang gak bisa hadir? Siapa? Si kaki seribu? Karena susah pakai sepatu? Nah, salah. Yang gak bisa hadir ya gajah lah. Dia kan masih kedinginan di dalam kulkas. Betul gak? Nah, pertanyaan keempat nih. Kalau kamu mau nyeberangin sungai dan di sungai itu banyak buayanya dan tidak ada alat transportasi apapun dan kamu hanya bisa menyeberang dengan cara berenang, nah gimana tuh caranya biar nggak dimakan sama buaya? Jawaban yang benar adalah ya berenang aja. Kan buayanya sedang ikut konferensi, jadi nggak ada di sungai itu buayanya. Betul nggak? Ada hubungannya teka-teki tadi dengan jurnal penyesuaian? Ada dong. Nah, teka-teki itu bisa kalian terapkan dalam menyusun jurnal koreksi atau kesalahan mencatat. Misalnya, kalian membeli perlengkapan seharga 1 juta secara tunai. Dicatat dalam jurnal umumnya adalah perlengkapan bertambah di sebelah debit sebesar 100.000 dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar 100.000. Nah loh, belinya 1 juta, nulisnya 100.000. Salah kan? Nah, si jerapah terlanjur masuk ke dalam kulkas. Bagaimana cara membetulkannya? Nah, cara membetulkannya, keluarin dulu si jerapahnya. Maka jurnal penyesuaiannya kita balik dulu. Kasnya di debit sebesar 100.000, kita balik ya, kita keluarkan nih si jerapah. Perlengkapannya di kredit sebesar 100.000. Nah, kalau sudah si jerapahnya keluar, kita masukkan gajahnya. Kita betulkan, kita masukkan transaksi yang betul, yaitu adalah perlengkapan di debit sebesar 1 juta, kemudian kas di kredit sebesar 1 juta. Nah, jurnal penyesuaian seperti ini, kas debit 100.000, perlengkapan kredit 100.000, perlengkapan debit 1 juta, kas kredit 1 juta, itu terlalu panjang. Kita bisa sederhanakan dengan cara mencari selisihnya. Kita cari dulu mulai dari perlengkapan. Kita lihat perlengkapan di sisi kredit 100.000, kemudian perlengkapan di sisi debit 1 juta. Masih besar di sisi debit ya, berarti perlengkapan posisinya ada di sisi debit sebesar 900.000, selisih dari 1 juta dikurangi 100.000. Kemudian kita lihat kasnya. Kas di debit 100.000, kemudian ada lagi kas di kredit 1 juta. Berarti kasnya lebih banyak di posisi kredit. Maka kasnya menempati posisi kredit sebesar 900.000. Sehingga diringkas ke 4 akun di atas itu, kita ringkas menjadi perlengkapan di debit 900.000. Tadi kan perlengkapannya kan baru dicatat 100, berarti ditambahi 900.000. Kemudian kasnya di kredit, kasnya dikeluarkan lagi sebesar 900.000. Nah, jadi jurnal penyesuaiannya adalah perlengkapan di debit 900.000, kasnya di kredit 900.000. Guys, sekarang ambil buku catatan kalian dan catat apa yang ada di layar ini ya. Ini adalah cara untuk menyusun jurnal penyesuaian selain koreksi pencatatan.
ini sudah saya analisis. Tapi biar kalian lebih paham, kita analisis bareng-bareng lagi ya. Yang pertama adalah ketika ada beban yang belum dibayar. Ketika ada beban yang belum dibayar, misalnya gaji belum dibayar, berarti kan beban gajinya bertambah. Nah, beban bertambah, lihat di pojok bawah kanan, beban bertambah ada di sebelah debit. Maka debitnya adalah beban gaji. Nah, karena belum dibayar, maka itu adalah utang. Utangnya bertambah, utang bertambah ada di sebelah kredit. Nah, maka debitnya adalah beban gaji, kreditnya utang gaji. Kalau misalnya yang belum dibayar itu listrik, maka debitnya tinggal ganti aja beban listrik, kreditnya utang listrik. Kemudian, sebesar berapa angkanya? Maka sebesar yang belum dibayar. Nah, yang kedua adalah pendapatan yang masih harus diterima. Maka jurnal penyesuaiannya adalah piutang, titik-titik, kreditnya pendapatan, titik-titik. Misalnya, piutang jasa, kreditnya pendapatan jasa. Tergantung nama akun dari perusahaan ya. Kenapa bisa seperti ini? Karena ketika ada pendapatan yang belum diterima, tapi sudah diakui sebagai pendapatan, maka hal itu akan diakui sebagai piutang. Piutang itu adalah harta. Harta ketika bertambah ada di sebelah debit. Ya. Nah, karena itu adalah pendapatan dan sudah diakui, pendapatannya otomatis bertambah, maka pendapatan ada di sebelah kredit. Pendapatan bertambah ada di sebelah kredit. Maka debitnya adalah piutang, titik-titik, kreditnya pendapatan. Sebesar berapa? Sebesar yang seharusnya diterima. Kemudian nomor 3, ketika ada penggunaan harta lancar, maka debitnya adalah beban titik-titik, kreditnya adalah nama akun dari harta lancar itu. Misalnya harta lancar yang digunakan adalah perlengkapan, maka debitnya beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Atau misalnya harta lancar yang digunakan adalah langsung alat tulis kantor atau misalnya suppliers. Nah, maka debitnya adalah beban suppliers, kreditnya adalah suppliers. Jadi itu tergantung nama akun dari perusahaan masing-masing ya. Kenapa bisa seperti itu? Kita cek. Karena ketika ada penggunaan harta lancar, maka otomatis bebannya juga bertambah. Beban bertambah di sebelah debit dan harta lancarnya itu berkurang. Harta lancar, harta kalau berkurang ada di sebelah kredit. Sebesar berapa? Sebesar yang hilang atau yang sudah digunakan. Nomor 4 yaitu ketika ada penurunan nilai harta tetap, maka debitnya adalah beban penyusutan titik-titik, kreditnya adalah akumulasi penyusutan titik-titik. Titik itu tinggal diganti dengan nama akun dari harta tetap ya. Kalau misalnya yang menyusut adalah peralatan, maka debitnya adalah beban penyusutan peralatan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Kalau misalnya yang menyusut itu adalah mesin, maka debitnya beban penyusutan mesin, kreditnya adalah akumulasi penyusutan mesin. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika ada penyusutan dari nilai harta tetap, maka beban perusahaan bertambah. Beban bertambah ada di sebelah debit. Nah, untuk harta tetap, bukan harta tetapnya yang berkurang, tetapi kita masukkan ke akumulasi penyusutan. Akumulasi itu adalah harta yang sifatnya mengurangi. Maka harta berkurang ada di sebelah kredit. Sebesar berapa? Sebesar penyusutannya tergantung pada soalnya. Biasanya menggunakan persentase atau menggunakan nilai sisa. Itu tergantung oleh soalnya masing-masing. Nah, yang kelima adalah beban dibayar di muka. Saya beri contoh nih beban sewa. Misalnya ya, ada sewa dibayarnya di depan. Langsung dibayar sekaligus di awal. Kalau dicatatnya sebagai harta, maka debitnya
jurnal penyesuaiannya adalah debitnya beban sewa, kreditnya sewa dibayar di muka. Dan angkanya adalah sebesar yang hilang atau yang telah digunakan. Tetapi kalau dicatatnya sebagai beban, maka debitnya adalah sewa dibayar di muka, kreditnya adalah beban sewa. Dan angkanya adalah sebesar yang belum digunakan, yang belum dilampaui, bulannya yang belum digunakan. Kemudian yang nomor 6 adalah pendapatan diterima di muka. Ada pendapatan diterima di awal periode. Kalau dia dicatat sebagai utang, maka saya beri contoh nih, misalnya sewa ya, pendapatan sewa diterima di muka. Kalau dicatatnya sebagai utang, maka debitnya adalah sewa diterima di muka, kreditnya adalah pendapatan sewa. Angkanya adalah sebesar yang sudah dilewati. Berapa bulan yang sudah dilewati periodenya. Tetapi ketika dicatat dengan pendapatan, maka jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka adalah debitnya pendapatan sewa, kreditnya sewa diterima di muka. Dan angkanya adalah sebesar yang belum dilewati. Agar lebih paham, saya beri kalian contoh soal ya. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian untuk Salon Dewi Cantika di akhir periodenya, yaitu 31 Juli 2020. Yang pertama adalah sisa perlengkapan yang masih ada hanya sebesar 1.500.000. Kemudian ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Yang ketiga, sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Juli 2020. Kemudian yang keempat, ada beban listrik bulan Juli yang belum dibayar. Nah, akan dibayar di bulan depan sebesar 250.000. Nah, ini adalah neraca saldo dari Dewi Cantika. Neraca saldo ini adalah hasil pembelajaran pada periode sebelumnya. Coba kalian cek link yang ada di layar ini atau bisa kalian lihat kolom deskripsi. Ini adalah neraca saldonya Dewi Cantika dan ini adalah data penyesuaiannya. Mari kita kerjakan bersama-sama. Seperti biasa, untuk awal kita buat dulu judulnya, yaitu Salon Dewi Cantika Jurnal Penyesuaian periode Juli 2020. Kemudian kita buat 5 kolom. Kolom yang pertama berisi tanggal, kolom kedua berisi keterangan, yang ketiga ref, yang keempat debit, dan yang kelima adalah kredit. Nah, kita bahas mulai soal yang pertama, yaitu sisa perlengkapan yang masih ada sebesar Rp1.500.000. Buka buku catatan kalian tadi kan sudah nyatet ya, bahwa untuk menyesuaikan perlengkapan itu adalah kegiatan nomor 3, penggunaan harta lancar. Debitnya adalah beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Karena logikanya perlengkapannya berkurang, maka perlengkapannya dikredit. Kita tulis dulu akunnya. Tanggal kita isi 31 Juli 2020 karena jurnal penyesuaian itu di akhir periode. Jadi semua kegiatan jurnal penyesuaian itu di akhir bulan. Akhir bulan Juli adalah tanggal 31 Juli. Jadi tanggal semuanya kita isi 31 Juli. Akun atau keterangan kita isi debit kreditnya. Debitnya adalah beban perlengkapan, kreditnya adalah perlengkapan. Nah, sekarang angkanya sebesar berapa? Kita cek neraca saldonya. Nah, kita cari nih perlengkapan. Perlengkapan di situ berapa? Catatannya 4 juta di situ. Padahal sisanya berapa? 1.500.000. Perlengkapan semula 4 juta, sisanya 1.500.000. Berarti yang hilang atau yang sudah digunakan adalah
4 juta dikurangi 1.500.000. Hasilnya adalah 2.500.000. Yang hilang atau yang sudah digunakan sebesar 2.500.000. Kita catat 2.500.000 ini di debit dan di kredit. Nah, seperti ini kita catat di debit dan di kredit. Paham ya? Kita lanjut ke nomor 2. Soal nomor 2, ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Peralatan itu adalah harta tetap. Dibuka buku catatannya. Harta tetap, penurunan nilai harta tetap. Debitnya adalah beban penyusutan peralatan, kreditnya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Ini adalah contoh. Kalau misalnya soalnya itu nanti mesin, berarti namanya tinggal diganti ya. Beban penyusutan mesin, kreditnya akumulasi penyusutan mesin. Tinggal ganti aja. Kita tulis dulu akun debit kreditnya, beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, angkanya adalah sebesar penyusutannya. Berapa penyusutannya? 10%. Nah, kita lihat dulu peralatannya berapa? 5 juta nih. Nah, karena penyusutannya 10%, maka penghitungannya 10% kali 5 juta. Hasilnya adalah 500.000. Kita catat 500.000 di kolom debit dan kredit. Nah, seperti ini. Paham ya? Kita garis. Garis itu hanya sifatnya garis bantu aja ya. Nah, soal nomor 3. Sewa dibayar untuk 1 tahun terhitung mulai bulan Juli 2020. Nah, ini ada beban dibayar di muka langsung 1 tahun. Berarti ini adalah jurnal penyesuaian nomor 5, yaitu beban dibayar di muka. Nah, tadi kan ada 2 metode nih, harta atau metode beban. Untuk menentukan ini metode harta atau beban, kita harus lihat neraca saldonya. Kita cek sewa di sana. Tulisannya apa di sana sewa? Tulisannya adalah beban sewa. Berarti jurnal penyesuaiannya menggunakan metode beban. Nah, kalau menggunakan metode beban, debitnya adalah sewa dibayar di muka, kreditnya adalah beban sewa. Kita tulis sewa dibayar di muka debit, kreditnya beban sewa. Nah, angkanya sebesar berapa nih? Angkanya adalah sebesar yang belum digunakan. Nah, padahal di soal kamu lihat dibayar Juli. Nah, sekarang adalah Juli, berarti kan baru digunakan 1 bulan ya. Nah, angkanya sebesar 1.200.000. Maka perhitungannya yang belum digunakan adalah sebanyak 11 bulan. 11 per 12, 12 dapat dari mana? Dari 1 tahun. 1 tahun itu kan 12 bulan. Maka yang belum digunakan 11 per 12 kali 1.200.000. Hasilnya adalah 1.100.000. Kita tulis 1.100.000 di bagian debit dan kredit. Nah, soal yang keempat, ada beban listrik yang belum dibayar sebesar 250.000. Ada beban belum dibayar. Maka ini adalah transaksi jurnal penyesuaian nomor 1. Ada beban yang belum dibayar, debitnya adalah beban titik-titik, kreditnya adalah utang titik-titik. Nah, karena ini adalah listrik, maka debitnya adalah beban listrik, kreditnya adalah utang usaha. Karena soal Dewi Cantika ini tidak membuka akun untuk utang listrik, maka saya menggunakan utang usaha. Yang penting kreditnya adalah utang ya. Kalau misalnya perusahaan membuka nama akun utang listrik, itu pun boleh. Angkanya sebesar berapa? Nah, kamu lihat sebesar yang belum dibayar. Yang belum dibayar 250, ya kita tulis 250 ini di bagian debit dan kredit. Seperti ini ya.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita jumlahkan. Tinggal menjumlahkan dari atas ke bawah. Debitnya 4.350.000, kreditnya juga 4.350.000. Kalau sudah selesai, kita closing. Guys, kalau kalian menemui kesulitan, Bu, ini untuk kasus seperti ini jurnal penyesuaiannya bagaimana ya? Nah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti akan saya bantu untuk menyusun jurnal penyesuaiannya. Gitu ya guys. Terima kasih sudah menyimak video saya ini. Jika kalian sudah paham materi ini, silahkan lanjut pada materi berikutnya, yaitu membuat kertas kerja atau worksheet atau neraca lajur, yang linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi. Oke? Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.